Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Eh, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran kita yang dari hari kemarin, yaitu tentang sistem pengisian IC. Namun sebelum itu, apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Baik, Pak. Pak. Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Mas. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Udah, Pak. Masuk semua. Oke. Mungkin pertemuan pada hari ini online karena edaran dari pemerintah ya. Jadi kita uh, pembelajaran pada kali ini kita daring. Oke. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa dulu. Mungkin untuk ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkan dan berdoa. Silakan Mas Haji. Baik, sebelum memulai perkuliahan secara daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Haji. Eh, Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya ke pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang sistem pengisian IC. Oke, mungkin kita kemarin sudah melakukan pembelajaran tentang sistem pengisian IC ya. Mungkin pada hari ini saya akan mereview sedikit tentang sistem pengisian IC. Sistem pengisian IC adalah sistem kelistrikan pada kendaraan yang menggunakan IC regulator untuk mengatur dan mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Memiliki fungsi mengisi kembali baterai agar baterai tetap terisi penuh terutama setelah mesin di start. Selain itu sebagai suplai arus kelistrikan kendaraan. Oke, seperti itu. Eh, Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video cara kerja dari sistem pengisian IC regulator. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan cara kerja dari IC regulator, di sini saya akan eh, memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman. Jadi di IC regulator ini ya, ini terdapat 7 terminal transistor. Yang pertama di sini ada B, IG, S, L, F, P, dan E. Nah, secara umum cara kerja sistem pengisian IC regulator dan konvensional ini sama. Cuma pada pemutusan rotor coil ini di yang konvensional itu menggunakan eh, kontak point. Sedangkan di yang IC regulator ini ada transistor yang dikontrol oleh MIC. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, cara kerjanya mungkin bisa disimak video berikut ini. Eh, Mungkin suaranya tidak terdengar ya, mungkin akan bantu saya menjelaskan. Oke, jadi pada saat
switch pengepian di sini terhubung, maka arus dari baterai ini akan melewati fuse, kemudian masuki kunci kontak di sini, dan kunci kontak ke terminal IG. Nah, dari terminal IG akan masuk ke MIC. Nah, MIC-nya kan menyensor tersebut melanjutkan ke transistor TR1 ini untuk on. Dan akibatnya arus dari baterai ini akan mengalir ke B, kemudian menuju ke rotor coil dan melewati terminal F ini ke TR1 ini. Kemudian ke terminal E ya, dan ke sini. Dan di sini menyebabkan kemagnetan di rotor coil ini pada saat ini terjadi pengontrolan oleh isi pengeluaran dari baterai dan emisi juga memberikan arus dari rotor coil ini secara berulang-ulang dengan 0,2 ampere. Hal tersebut membuat transfer pada ini dari satu ini off atau intermediate. Kemudian arus pada bawah sini akan melanjutkan ke sini sehingga tidak ada tekan pada terminal B. Kemudian emisi akan mengontrol tersebut sehingga transfer pada TR2 ini dan TR3 on. Kemudian untuk dari TR3 on, arus akan mengalir dari sini menuju lampu pengisian. Kemudian pada TR3 akan menuju ke mesin. Ya, hal ini membuat lampu pengisian ini untuk menyala. Kemudian selanjutnya ketika mesin hidup. Jadi ini alternator membangkitkan menuju titik P akan bertambah. MSI akan menyensor hal tersebut sehingga transfer TR1 ini yang awalnya intermittent tadi ya, ini menjadi on terus. Ketika menjadi on terus, menghentikan arus dari sini menuju rotor coil. Kemudian arus berasal dari sini ke alternator. Selain itu, di titik P ini, emisi akan menyebarkan ke transistor T3. Jadi T2 ini juga menjadi on. Akibat dari T2 on, maka tidak ada tegangan di ujung lampu ini, pengisian. Nah, sehingga untuk indikator pengisian ini akan mati. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerja sistem pengisian. Oke, kita next ya. Di sini ada gini, mungkin sebelum saya akan melanjutkan, di sini akan menjelaskan bahwa saya menggunakan problem based learning pada pembelajaran pada kali ini. Untuk selanjutnya itu gejala. Gejala umum yang pertama itu ada lampu baterai menyala di dashboard. Yang kedua tegangan baterai tidak stabil. Yang ketiga kendaraan sulit dinyalakan. Yang keempat aksesoris elektronik tidak berfungsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang menanyakan? Gejala dulu ya, gejala. Saya, Pak. Oke, Mas Yo, silahkan. Ada pertanyaan apa?
Mungkin dari gejala yang ada, apa penyebab potensial kerusakan dari sistem ini, Pak? Oke, jadi gejala yang ada ini penyebab potensialnya ya. Iya, Pak. Sebenarnya untuk gejala ini perlu diadakan pengecekan. Mungkin tapi yang utama itu eh, bisa dari alternator yang rusak, bisa dari regulator tegangan yang gagal, kemudian ada kabel atau koneksi yang rusak. Mungkin untuk pertanyaan itu bisa kita jawab juga dengan slide selanjutnya. Nah, di sini ada alat diagnosis untuk mendiagnosis kerusakan pada sistem regulator IC. Mungkin ada yang tahu nih dari teman-teman semua apa yang di kiri dan di kanan ini dan apa fungsinya. Ayo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Bapak. Untuk Oke, yang di Mas kiri itu Idam. multimeter Oke, fungsinya apa, Mas Idam? untuk mengukur tegangan dan arus di berbagai titik sistem. Benar banget dari Mas Idam. Kemudian yang di kanan ini ada yang tahu nggak? Saya, Pak, Oke, apa itu Mas Haji? scanner Ini yang kanan. scanner diagnostik OBD, Fungsinya apa? yaitu alat untuk membaca kesalahan sistem kelistrikan pada kendaraan. Oke, benar banget Mas Haji. Mungkin untuk lebih lengkapnya itu sistem yang mampu memonitor dan mendiagnosis permasalahan yang ada pada sistem komputer atau elektronik control unit atau ECU. Jadi ketika lampu check engine pada MI di mobil menyala, sistem akan mengirimkan sinyal berupa kode ke UBD port dan terekam ke dalam sistem. Jadi ini fungsinya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ini ya ada langkah-langkah mendiagnosis kerusakan. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Bagaimana pemeriksaan fisik ini? Yang pertama bisa cek kabel, konektor, dan terminal baterai. Kemudian ada kedua pengukuran tegangan, yaitu menggunakan multimeter tadi ya untuk memeriksa tegangan output alternator dan baterai. Yang ketiga itu pemeriksaan IC regulator. Ini kita harus memastikan regulator bekerja dengan benar dengan tegangan stabil antara 13,5 volt hingga 14,5 volt. Kemudian pemeriksaan alternator. Di sini pastikan alternator menghasilkan arus listrik yang memadai. Seperti itu untuk langkah diagnosis regulat sistem pengisian ini. Kemudian ketika ada kerusakan, kita kan harus melakukan perbaikan ya. Nah, itu langkah-langkah perbaikannya itu yang pertama mengganti komponen rusak dengan cara identifikasi dan ganti komponen yang rusak. Kemudian kedua bisa juga melakukan dengan pemeriksaan soldering. Jadi pastikan semua solderan baik dan tidak ada yang lepas. Yang ketiga, pengujian ulang sistem. Di sini setelah perbaikan, yaitu lakukan pengujian untuk memastikan AC berfungsi normal. Seperti itu buat perbaikannya. Kemudian di sini ada simulasi kasus ya. Kasus pertama itu baterai tidak mengisi. Kemudian lampu baterai menyala. Diagnosisnya apa? Diagnosisnya itu alternator rusak. Sehingga dapatkan solusi yaitu mengganti alternator. Kedua ada juga kasus nih. Tegangan terlalu tinggi, lebih dari 14,7 volt. Nah, tadi kan harusnya itu 13,5 sampai 14,5 volt. Nah, di sini melebihi. Nah, diagnosisnya itu regulator IC rusak. Nah, solusinya itu ganti regulator IC. Tuh. Nah, di sini sebenarnya ada video diagnosis dari eh, charging system ini.
Oke, bentar. Nggak ada suaranya ya. Mungkin saya coba dulu. Bentar. Bentar. Untuk memeriksa kondisi lampu Masuk CHG suaranya, seperti Apakah masuk? Sudah, Bapak. Masuk, Pak. Oke, mungkin bisa dilihat nih ya. Ini video diagnosis dari beberapa kerusakan dari sistem pengenan IC ya. Mungkin bisa coba dilihat dari video pembelajaran pada kali ini. Gangguan pada lampu pengisian. Yang pertama, lampu tidak menyala saat kunci kontak on. Bisa karena sekring putus, konektor longgar, atau lampu charge putus. Yang kedua, lampu tidak mati setelah mesin hidup. Kondisinya bisa saja karena drive belt kendor, kontak sekring tidak baik, terminal B tegangan di atas 15 volt, terminal B tegangannya di bawah 12 volt, Kontak on. dan tegangan pada terminal F tidak tepat. Kita simak peragaan sesuai tabel. Pada alternator, masalah krusial jika dioda terbakar artinya rectifier mengalami gangguan. Ini diakibatkan karena kemampuan dioda sudah menurun, atau karena ada arus yang melebihi kapasitas, atau karena terjadi hubungan singkat yang menyebabkan dioda terputus. Masalah krusial ketika MIC rusak pada IC regulator. Apabila rusak kotor, maka kotoran yang mengendap akan menjadi hambatan. Akibatnya, arus yang mengalir akan sebagian tertahan, sehingga arus yang mengalir pada sistem sangat kecil. Akibatnya, kemagnetan rotor coil juga kecil, sehingga tegangan yang dibangkitkan oleh alternator juga kecil, sehingga pengisian menjadi rendah. Guys, untuk gejala pengisian rendah, ayo kita analisa penyebab kerusakannya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan lagi mungkin untuk teman-teman ketika di sini ada pembelajaran yang mungkin bisa dapat dicatat ya, dirangkum biar ada buku catatan juga untuk kalian. Oke, kita next lagi ya. Perlu diperhatikan ketika tali kipas kendor, penyebabnya baut pengikat alternator kendor akan menimbulkan bunyi dan slip. Terminal kotor disebabkan adanya penumpukan kotoran pada terminal. Slip ring kotor atau aus disebabkan oleh serbuk bras yang aus karena saling bergesekan dengan slip ring. Hubungan ke massa kurang disebabkan konektor longgar yang mengakibatkan arus yang terhubung ke massa kurang. Sobat SMK, pengisian terlalu tinggi atau overcharge bisa disebabkan beberapa hal ini. Tegangan standar IC regulator pada alternator terlalu tinggi. Apabila tegangan standar alternator tidak sesuai dengan spesifikasi, maka IC tidak bisa mengatur arus dengan yang distandarkan. IC regulator rusak, MIC rusak atau arus IG tidak ada. Apabila MIC rusak atau jebol, akibatnya tidak akan terjadi pengisian.
disebabkan kelebihan tegangan yang masuk ke MIC atau MIC terkena air, akibatnya terjadi konslet. Oke, itu tadi penjelasannya. Mungkin akan saya next. Sobat SMK, sekarang kita teliti gangguan tidak adanya pengisian yuk. Gangguan pada alternator bisa disebabkan rotor koil putus. Ini diakibatkan karena kurang baik dalam perawatan. Kemudian, usia pemakaian yang sudah lama. Ini karena kurang baik dalam perawatan, usia pemakaian yang sudah lama. Bras habis diakibatkan oleh usia pemakaian bras yang sudah lama. Karena bras terus bergesekan, maka lama-kelamaan bras akan habis. Hal ini karena kemampuan dioda sudah menurun, atau karena ada arus yang melebihi kapasitas, atau karena terjadi hubungan singkat yang menyebabkan dioda terputus. Apabila MIC rusak atau jebol, biasanya diakibatkan oleh kelebihan tegangan yang masuk ke MIC atau MIC terkena air, akibatnya terjadi konslet. Apabila tali kipas terpasang, defleksinya terlalu kendor, akibatnya alternator tidak dapat membangkitkan tegangan, sehingga pengisian pun tidak ada. Sebabnya, baut pengikat alternator kendor akibat Oke, mungkin itu ya tentang diagnosis kerusakan dari sistem pengisian MIC. Mungkin ini videonya nanti saya share juga untuk teman-teman. Nanti bisa ditonton lagi. Nanti takutnya waktunya nggak cukup. Mungkin kita lanjut ke sini. Sesi diskusi. Di sini ada dua kelompok ya. Yang kelompok pertama itu dari absen 1 dari Mas Mabrur sampai Mas Haji Pangestu. Untuk kelompok 2 itu absen dari Mas Yahya sampai Mas Ferdian Tegar. Sudah saya urutkan sesuai nomor absen itu. Nah, di sini pertanyaan kelompok 1 dan ini kelompok 2. Mungkin saya akan share di grup kelas ya lewat kepala kelas dari Mas Haji. Mungkin bisa segera di-share Mas Haji. Oke, jadi ini kelompok 1 pertanyaannya ini kelompok 2. Bisa dilihat di grup kelas ya. Nanti setiap kelompok ada 2 orang yang untuk menjawab pertanyaan dari saya nih tentang tadi dari yang diagnosis yang saya jelaskan maupun video cara kerja dan juga diagnosis tadi. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Mungkin kalau ada yang sudah ketemu jawabannya bisa langsung angkat tangan dari setiap kelompok gitu. Mungkin yang udah silakan ya, nggak apa-apa. Kalau sudah. Oke, silakan Mas Faisal Ikrom, kelompok berapa? Izin menjawab Mas, saya dari kelompok 1. Oke, silakan.
Pak. Silakan Mas Ikrom. Eh, untuk pertanyaannya kan, jika sebuah kendaraan mengalami masalah pengisian biaya pada sistem AIS, langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mendiagnosis penyebabnya? Jelaskan Ya, juga alasan di balik setiap langkahnya. Nah, mungkin jawaban dari kelompok satu itu untuk langkah pertama eh, yaitu memeriksa kondisi baterai karena masalah daya pengisian seringkali diawali dengan baterai yang lemah atau rusak. Nah, setelah itu periksa juga tegangan output dari alternator menggunakan multimeter untuk memastikan alternator menghasilkan tegangan yang sesuai. Jika tegangan di bawah standar, langkah selanjutnya yaitu memeriksa dioda, penyearah, dan regulator tegangan untuk melihat apakah terjadi kerusakan. Langkah-langkah ini juga dapat dilakukan untuk mengisolasi masalah dengan sistem pengisian dan memastikan bahwa setiap komponen itu bekerja secara optimal. Terus yang kedua, untuk menentukan fungsi dari regulator tegangan, pertama-tama itu lakukan pengukuran tegangan output dari alternator dengan mesin dalam kondisi hidup dan beban listrik. Misalnya lampu itu dinyalakan. Jika tegangan berada dalam rentang yang stabil, biasanya sekitar 13,8 sampai 14,8 volt untuk kendaraan. Regulator berfungsi baik. Jika tegangan terlalu tinggi atau rendah, maka regulator kemungkinan rusak. Nah, langkah diagnosis ini penting untuk memastikan bahwa arus yang dihasilkan itu stabil sehingga komponen elektronik kendaraan itu tidak mengalami kerusakan. Jadi itu Pak, jawaban dari kelompok satu. oke, terima kasih Mas Ikrom ya. Yang tadi yang menjawab dari pertanyaan kelompok satu. Benar banget Mas Ikrom jawabannya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kelompok 2. Apakah sudah kelompok 2 udah bisa menjawab? Apakah masih menunggu waktu? Ya, Ya, Bapak. Ini saya kelompok perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab. Oke, silakan Mas Yahya. Eh, jelaskan bagaimana proses kerja sistem pengisian IC secara menyeluruh dan analisislah komponen utama yang mempengaruhi kinerja sistem tersebut. Jawabannya adalah sistem pengisian IC bekerja dengan mengonversi energi mekanis menjadi energi listrik yang disalurkan ke baterai atau sumber daya lainnya. Proses kerja dimulai dari pergerakan rotor di alternator yang menghasilkan arus AC yang kemudian diubah menjadi arus DC melalui komponen dioda penyearah. Regulator tegangan berfungsi untuk menjaga agar tegangan tetap stabil, menghindari tegangan berlebih atau kurang. Komponen utama yang mempengaruhi kinerja sistem ini adalah alternator, dioda, dan regulator tegangan. Kegagalan salah satu dari komponen ini, misalnya dioda rusak, dapat menyebabkan dari baterai atau menyebabkan pengisian tidak optimal. Nomor 2, sebuah sistem pengisian mengalami kondisi di mana baterai seringkali kekurangan daya meskipun sudah diisi ulang. Analisis masalah ini dan berikan solusi teknis yang masalah ini dapat terjadi karena beberapa penyebab seperti adanya komponen alternator yang lemah atau rusak, regulator tegangan yang tidak berfungsi dengan baik, atau ada kebocoran arus yang menyebabkan baterai kehilangan daya saat mesin mati. Nah, solusinya adalah teknis meliputi penggantian alternator jika terjadi percikan terdeteksi tidak menghasilkan arus yang cukup, atau penggantian regulator jika terbukti tidak mampu arus output. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Yahya atas jawabannya benar sekali. Jadi kesimpulannya tuh diagnosis itu penting untuk mencegah kerusakan dan gunakan alat sesuai dengan sistem pengisian. Oke, terus di sini saya ada kuis. Ini buat tugas di rumah ya, bisa diakses. Nanti saya kasih dari ke ini ketua kelas. Nanti bisa kalian jadikan untuk tugas. Nanti saya nilai dari jawaban kalian di kuis ini. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin ini seperti ini pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin dari saya mengucapkan mohon maaf bila pada pembelajaran kali ini kurang baik.
Untuk selanjutnya mungkin dari Ketua Kelas, Mas Haji, silahkan untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Haji. Untuk minggu depan, pembelajaran kita akan lanjut ke sistem konvensional. Dari teman-teman bisa dipersiapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan komentatornya. Yang pertama silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.